Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Jadi hari ini agenda saya tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah kerjakan topik di PMN-nya tentang budaya positif, nanti bisa dibikinkan dokumentasi, silakan foto-foto untuk kelengkapan dokumentasi aksi nyatanya nanti untuk budaya positif. Jadi bisa 2 topik, bisa masuk di topiknya budaya positif, bisa masuk di komunitas praktisi dalam sekolah. Jadi ada 2 topik nanti bisa dipakai untuk dokumentasinya. Jadi silakan foto-foto bagi yang membutuhkan dokumentasi. Oke, jadi budaya positif. Jadi mari belajar bersama. Jadi kita belajar bersama, Bapak Ibu, kolaborasi. Jadi saya di sini tidak menggurui, tapi untuk mensosialisasikan pemahaman saya yang telah saya pelajari di guru penggerak tentang budaya positif. Jadi ada konsep utamanya modul budaya positif yang harus kita pahami. Yang pertama, bagaimana perubahan paradigma pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol restitusi. Jadi posisi kontrol kita selama jadi guru itu apa? Nanti kita pahami bersama. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oke, jadi kita masuk di topik yang pertama. Kita bahas pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Makanya Bapak Ibu di awal semester itu, jadi 1 minggu itu tidak ada pembelajaran, kita khususkan untuk asesmen diagnostik, untuk mengetahui bagaimana bakatnya, apa potensinya siswa-siswa, karakternya bagaimana, gaya belajarnya bagaimana. Jadi itu biasanya dilakukan di awal pembelajaran atau tahun ajaran baru. Jadi profil Pancasila seperti yang kita ketahui ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi ini yang akan kita capai, ini yang mau kita capai untuk peserta didik tak di kemudian hari, menjadi visi sekolah tak juga. Kita masuk di pemaparannya disiplin positif. Jadi apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, dan hukuman. Jadi di disiplin positif kita pahami di reward itu ternyata dia masuk di reward, ancaman, dan hukuman itu seharusnya sebaiknya tidak boleh kita terapkan untuk siswa-siswa. Dan nanti kita bahas di slide berikutnya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik berarti motivasi dari dalam diri yang dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasinya harus berasal dari dirinya dulu, bukan yang ekstrinsiknya, bukan dari luar lingkungan, luar dirinya. Ya, kemudian nilai-nilai kebajikan. Jadi ada beberapa nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada contoh-contohnya. Jadi kalau menurut profil pelajar Pancasila tadi ada dimensi-dimensinya. Kemudian menurut primary years ada nilai-nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat. Bisa Bapak Ibu baca sampai terakhir. Kemudian keterampilan hidup atau life skill-nya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik,
tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Jadi itu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebajikan. Oke, kita pindah ke kebutuhan dasar manusia. Jadi pada umumnya peserta didik kita atau kita sebagai manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kita memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang mana itu kebutuhan bertahan hidup? Pangan, sandang, papan harus terpenuhi. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kita memiliki kebutuhan untuk diterima atau disayangi, penguasaan, kebebasan, kemudian kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar ini kalau salah satunya tidak terpenuhi, bisa menjadi momok bagi peserta didik. Karena biasanya ada peserta didik yang nakal-nakal. Nanti kita pahami, oh dia tidak memenuhi atau kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga dia bisa nakal kah, bolos kah, cuek terhadap pelajarannya dan lain-lain sebagainya. Motivasi perilaku manusia. Jadi untuk menghindari hukuman, ada motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contohnya murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Jadi ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi dari luar dirinya, dia takut dihukum, menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan, merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi misalnya perankingan itu dia masuk di mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi intrinsik. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Dia sudah mulai dari dalam dirinya sendiri, kesadaran dirinya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita mau lihat, bandingkan yang mana yang merupakan hukuman, yang mana yang merupakan penghargaan. Jadi kalau dia bersifat hukuman, berarti dia menyakiti perasaan peserta didik. Peserta didik merasa tidak nyaman, murid menjadi takut, murid merasa terpaksa melakukan sesuatu, murid menyembunyikan kesalahannya, dan murid menjadi rendah diri. Kalau dia berupa penghargaan, penghargaan tadi seperti ranking itu tidak efektif, karena dapat merusak hubungan. Jadi terjadi rasa iri antar satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Itu tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi selama ini perankingan itu ternyata dia masuk di identitas gagal, karena banyak tadi seperti yang dipaparkan tadi, ada rasa irinya, ada anak-anak kurang menghargai kreativitas dirinya, itu. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi ada konsekuensi, bukan hukuman. Jadi kalau disiplin positif itu ada konsekuensinya, jangan hukuman. Kemudian ada restitusinya, pemecahan masalahnya bagaimana. Kita lihat, kalau dia berupa konsekuensi, jadi penguatannya dalam jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus dengan responnya. Jadi hasilnya bisa murid menghargai peraturan dan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahannya. Sedangkan kalau dia bersifatnya restitusi, murid mulai bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan ada direct kontrol diri. Jadi dirinya yang memegang kontrol atas dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ini mungkin terkesan sulit untuk restitusi bagi siswa-siswa yang memang punya latar belakang yang kurang. Sehingga dalam beberapa pemecahan masalah dibuatlah satu pendekatan restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada ciri-cirinya restitusi.
Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ada makna yang bisa dia peroleh dari kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi tawaran bukan paksaan, tawarkan solusi. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dia mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kita kebutuhan dasar apanya yang tidak terpenuhi sehingga dia bolos, sehingga dia cuek-cuek di kelas, tidak mendengarkan gurunya. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi penguatan karakternya. Yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Oke, kita mulai lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, kemudian pemecahan masalah atau restitusi apa yang tepat. Nah, contoh kasusnya, misalnya siswa tidak mengerjakan PR, ini terjadi di semua kelas. Jadi kalau kita menghukum, kalau dia bentuknya hukuman, contohnya guru menghukum siswa tersebut lari keliling lapangan selama 10 menit. Itu hukuman, karena dia sudah bisa berupa fisik, mencederai fisik, melukai fisik. Nah, kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, sedangkan kalau dia berupa konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya setelah jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini konsekuensi, tidak ada unsur verbal, tidak ada unsur fisik yang dicederai. Jadi kita suruh saja, jam istirahat tinggal di kelas, kemudian kerjakan tugas semua 3 kali lipat. Dan guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau itu dilakukan, bisa ya kita dianggap gurunya tegas karena soalnya cuma satu, tugasnya satu saja. Nah, pas kita tidak kerja ditambah jadi 2 sampai 5, jadi 3 kali lipat. Sedangkan restitusi, jadi guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kita kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kita tidak patuhi ketika kamu tidak mengerjakan tugasmu misalnya. Nah, kemudian gurunya terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi itu perbedaan antara memberikan hukuman, konsekuensi dengan pemecahan masalah melalui restitusi. Lima posisi kontrol restitusi. Jadi kita mulai merenungi diri tak sekarang. Jadi selama ini itu kita di posisi kontrolnya sebagai guru yang bagaimana? Apakah kita guru penghukum? Apakah kita pembuat merasa bersalah? Apakah kita sebagai teman, pemantau, atau manajer? Kita lihat di slide berikutnya. Oke, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasus siswa tidak menggunakan atribut lengkap pada saat upacara. Oke, ini yang di hari Senin. Nah, jadi kalau kita penghukum, posisi kontrol tak sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan. Nah, yang selama yang kita lakukan kan yang itu. Berdiri di depan barisan, berarti posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian kalau yang pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahumu, ibu kecewa sama kamu. Itu pembuat merasa bersalah. Saya kecewa ternyata selama ini kamu pembuat merasa bersalah. Nah, kalau kita di posisi kontrol kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Tapi nanti kalau kita sebagai teman berarti murid kita, peserta didik kita akan selalu tergantung sama kita. Jadi ketika kita tidak bisa sesuai dengan ekspektasinya mereka, mereka juga bisa kecewa. Nah, itu kalau kita sebagai posisi kontrol, tak sebagai teman. Nah, kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Pemantau itu yang selalu mengikuti tata tertib yang ada, kemudian didiskusikan dengan siswa ketika mereka membuat kesalahan. Nah, ini manajer ini yang paling bijak. Apa kamu tahu kesalahanmu? Ditanyakan dulu apa kesalahanmu, kemudian bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Jadi nanti kita bahas di segitiga restitusi. Jadi yang paling posisi kontrol yang paling bijak, ya kita sebagai manajer untuk siswa-siswa sebagai wadah mereka.
dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nathan yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nathan terlambat ke sekolah. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memilih murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menempatkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentu tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke. Jadi tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, jadi sudah direnung-renungkan tadi Bapak Ibu posisi kontrol tak yang mana kira-kira? Ya. Ya. Jadi kalau dulu kita sebagai penghukum ya usahakan agak berubah sedikit. Paling tidak jadi pemantau atau teman. Kalau teman meskipun tadi sesuai dengan penjelasannya, kalau teman itu berarti siswa-siswa akan selalu mengandalkan kita nanti absen-absen jadi kita, tugas-tugas jadi kita menciptakan siswa yang kurang mandiri, kurang percaya diri dengan dirinya sendiri. Jadi seperti tadi posisi manajer yang paling ideal untuk kita lakukan meskipun sebenarnya akan sulit untuk mencapai posisi kontrol kita sebagai manajer, tapi kita usahakan yang terbaik apa yang semampu kita selama tidak mencederai perasaan peserta didik. Oke. Jadi ada beberapa contoh pernyataan mengenai tindakan guru. Tindakan guru, kita mau tentukan yang mana yang merupakan, apakah dia merupakan hukuman atau konsekuensi. Kita lihat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Karena siswanya terlambat ke sekolah, jadi disuruh mencatat 100 kalimat, 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman?
Oke, nanti kita lihat apakah dia konsekuensi atau hukuman. Kalau kita lihat, oh mencatat 100 kali, berarti sama tadi dengan tinggal di kelas pada saat jam istirahat. Berarti dia hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Karena dia, kenapa? Karena dia mungkin terinclude atau masuk di salah satu keyakinan kelas yang mereka buat. Jadi nanti ada keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas lah. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, hukuman. Kita bedakan dengan pernyataan yang terakhir. Ada pernyataan terakhir juga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ada yang bisa jelaskan kenapa pernyataan kedua itu hukuman sedangkan yang terakhir itu konsekuensi? Apa kira-kira yang membedakan, Pak Ibu? Iya, oke, sangat tepat karena dia pelajarannya PJOK, dia terkait. Jadi lari itu mungkin masih masuk di kesepakatan kelasnya untuk PJOK. Oke. Jadi Bapak Ibu sudah memahami apa itu konsekuensi dengan hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Oke, hukuman. Siswa mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, hukuman. Karena kalau dia tidak sepatu berarti nyeker, dia ada fisiknya, ada kekerasan fisiknya. Ya, oke. Jadi itu tadi. Ini hukuman, konsekuensi. Oke, sudah tepat. Jadi jawabannya Bapak Ibu sudah tepat, sudah bisa membandingkan hukuman dengan konsekuensi. Sekarang tadi kita bahas keyakinan kelas. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena kalau keyakinan itu kita yakini secara bersama-sama, kemudian kita taati, patuhi secara bersama-sama juga. Kenapa bukan peraturan kelas? Karena biasanya itu aturan biasanya dilanggar. Ya. Jadi satu, kalau keyakinan diyakini secara bersama, kalau peraturan dari satu orang saja, satu sisi saja. Jadi contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Apa kira-kira nilai kebajikannya dari pernyataannya? Nilai kebajikan apa yang kita patuhi kalau kita menggunakan helm? Ada keselamatan. Jadi untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa nilai kebajikannya kira-kira? Kesehatan dengan menghargai sesama. Itu keyakinan kelas. Jadi membuat keyakinan kelas. Jadi guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat aksi nyata nanti yang tentang keyakinan kelas, jadi usahakan ada dokumentasinya ketika Bapak Ibu berdiskusi dengan siswa untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian bagikan satu-satu kertas atau bagikan Google Form keyakinan kelas apa yang ingin mereka sepakati. Kemudian kita buat desainnya. Jadi kalau misalnya disiplin dan tepat waktu, menjaga kebersihan kelas. Jadi ingat, keyakinan kelasnya yang perlu kita ketahui itu harus dibuat dalam kalimat positif. Jadi selama ini kita buat dilarang membuang sampah. Jadi jangan ada kata dilarangnya, harus dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi menjaga yang membuang sampah pada tempatnya. Ya, jadi jangan ada kata dilarang dan lain sebagainya. Jadi dibuat dalam bentuk kalimat yang positif.
Itu tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas dibuat bersama dengan siswa, bukan kita sendiri gurunya. Kalau kita sendiri gurunya, nah berarti itu aturan namanya. Karena kita yang membuat aturannya, kita tidak sepakati dulu. Ya. Jadi misalnya, keyakinan kelasnya 10-2. Anak wali saya misalnya, yang pertama, menjaga kebersihan kelas, saling menyayangi dan menghormati, membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, meminta izin ketika ingin keluar atau meminjam barang teman. Ini contohnya saja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kembangkan lagi di kelasnya Bapak Ibu masing-masing dengan anak walinya. Jadi kesepakatan kelas apa yang Bapak Ibu ingin sepakati selama 1 semester atau selama 1 tahun pelajaran. Jadi bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Dia bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, umum, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja, biar mudah diingat, tidak usah terlalu banyak, 5-6 saja kesepakatannya, jangan sampai 15-20, terlalu banyak Bapak Ibu. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelasnya atau sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, otomatis yang paling penting melibatkan semua warga atau semua warga yang ada di kelas atau sekolah saat membuatnya. Makanya dia disebut keyakinan, bukan peraturan. Kita pindah di segitiga restitusi. Jadi ini pemecahan, bagaimana memecahkan satu masalah melalui segitiga restitusi. Jadi suatu restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dilakukan guru dan murid untuk membantu murid menemukan sendiri pemecahan masalah yang dihadapi dan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada segitiga restitusinya, dimulai dari yang paling di bawah, menstabilkan identitas. Ada contoh pernyataannya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita sebagai manusia masih manusiawi, kita melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kalau ada siswa tak bermasalah, jangan langsung dicap, oh kamu salah. Jangan langsung dicap kamu salah. Jadi stabilkan identitasnya dulu Bapak Ibu. Kasih dulu pernyataan-pernyataan positif sebelum masuk ke intinya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Contoh-contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan kira-kira kamu melakukan kesalahan ini kenapa? Pasti ada alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi stabilkan identitasnya dulu, kemudian validasi tindakannya yang salah. Kemudian ditanyakan apa keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Ya. Ini contoh-contoh kalimat pada saat menstabilkan identitas. Jadi berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu contoh-contoh kalimatnya. Menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi ya. Kamu patut bangga karena kamu melindungi hal yang penting bagimu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuai yang penting bagimu. Jadi ini mungkin ketika ada dua siswa yang sedang berkelahi, bertengkar, apakah salah satunya mempertahankan egonya. Ini beberapa kalimat yang bisa kita lakukan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita tanyakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, atau seperti apa gambaran kelas yang ideal menurutmu. Jadi kalau misalnya ada siswa yang lagi malas-malas di kelas, tidur-tidur saja, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurutmu?
yang bisa meningkatkan atau membangkitkan semangat belajarmu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tanya resolusinya, cita-citanya menjadi apa? Itu tahapan-tahapan segitiga restitusi untuk pemecahan masalah. Mungkin kalau ibu-ibu yang di bimbingan konseling sudah melewati tahap-tahapnya ini. Nah, kita lihat contoh penerapan segitiga restitusi dalam video ini. Salam berbahagia, ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi, tentang bagaimana seorang guru belajar dari posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain uang kita pak? Ya aku marah lah. Aku boleh katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu, ya pasti kamu mendapat besar. Kalau juga sama apabila ada yang menyebab seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan. Ya saya kan cuma katain mereka. Kesel banget. Saya sudah bilang dia daripada ngomongin lain. Oh gitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Iya pak, maksud saya dia aja pak. Dan saya dari ini lah. Maksud saya ditutup waktunya. Ya wajar, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Belum kamu tidak berpindah begitu berani. Minum satu. Iya pak. Mungkin saya masih bersabar. Jadi saya mengatakan saya. Tidak benar supaya hal. Saya pasti tidak benar. Ya pasti ya, tapi kamu kan memilih untuk bertahan dan bersama. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mempraktekkan kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau mungkin kamu tidak. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu. Ya, jadi tidak mengulang itu. Kamu yakin tidak menghargai orang lain itu seperti itu? Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, Ya, saya bisa berpraktik mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi sabar, selalu berpikir, memaksa. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti Saya akan menjadi orang yang berjawab kali pak. Dan mengambil sesuatu. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman pak. Bangga bisa bersabar dan menghadapi. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, jadi itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi dalam video yang diterbitkan oleh Jen GTK dan Kemendikbudristek. Yang sudah pernah mengerjakan PMM topik budaya positif, pasti sudah pernah nonton juga di materinya. Nah, jadi tadi penerapan segitiga restitusi tergantung dari berat tidaknya suatu permasalahan. Nah, jadi kalau masalah yang ringan, yang tidak memerlukan ketiga tahapan lengkapnya itu bisa langsung dilewati saja. Jadi ini teorinya, penerapannya saya yakin Bapak Ibu sudah pernah terapkan di kelas masing-masing dalam memecahkan masalahnya. Cuma kita belum tahu, oh ternyata tahapannya kita sudah lalui ini. Jadi yang tadi itu teorinya,
penerapan lapangannya Bapak Ibu sudah pasti sering lakukan. Jadi kita tinggal mau menguatkan saja tahapan-tahapan restitusinya bagaimana. Oke. Nah, ini teorinya saja. Oke, jadi mungkin cukup untuk sosialisasi saya tentang pemahaman budaya positif, berkolaborasi dengan komunitas belajar Yasimaneng SMA Negeri 6 Sopeng. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sebagaimana teori yang kita lihat tadi, yang dilengkapi dengan contoh-contoh, teorinya luar biasa, ya. Tinggal prakteknya. Sama halnya tadi, ada itu langkah bahwa bila mana menghadapi siswa suatu permasalahan, ada pernyataan yang tadi bahwa tindakan apa yang Anda lakukan itu bagus. Ibu juga pernah begitu. Mungkin persepsi saya bahwa kalau anak-anak diperlakukan seperti itu, apakah dia tidak besar kepala atau bagaimana? Ya, jadi dalam hal ini teorinya bagus. Tinggal penerapannya memang betul mau Yasimaneng ini karena namanya teori-teori baru. Mungkin kita sebagai ini terkhusus kepada kami ini yang generasi tua harus menjadi guru yang siap menerima perubahan. Karena apa? Karena mungkin kita ini juga dididik secara otoriter sehingga mengubahnya itu juga susah. Apalagi anak-anak sekarang betul-betul merdeka, apakah dia paham bahwa merdekanya seperti apa? Sehingga pergeseran nilai-nilai moral itu barangkali yang perlu dipikirkan bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter. Karena ada berteman, begitu pula juga harus kita sebagai pendidik harus terkontrol. Memang kita bisa berteman, tapi harus tahu kapan kita posisikan diri sebagai teman, kapan kita sebagai pendidik. Karena apabila anak-anak sudah merasa merasa sebagai teman, anak-anak juga lupa bahwa kepada siapa saya berbicara. Begitu pula sebaliknya. Apabila guru terlena dengan situasi, lupa juga perannya sebagai pendidik, sehingga hubungan antara murid dengan siswa kadangkala dia tidak bisa menempatkan di mana dia sebagai guru, di mana dia sebagai teman. Begitu pula sebaliknya, siswa kadangkala juga tidak terkontrol kapan kepada siapa dia berbicara, kemudian di mana dia berada. Jadi mungkin itu yang perlu pencerahan sedikit, terutama aksi nyatanya di sekolah kita ini, karena melihat perubahan ini sangat-sangat penting bagi sekolah kita ke depan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan pernyataannya dari Ibu Dr. Nawara. Jadi tadi dari pertanyaan contohnya yang menstabilkan identitas. Tadi ada pernyataannya, iya, Ibu juga pernah merasakan atau berada di posisi kamu, itu bagus, itu distabilkan dulu identitasnya, tetapi kemudian diikuti oleh pernyataan, apakah menurutmu mengutamakan egomu atau membentak-bentak temanmu atau mengejek-ngejek temanmu itu perilaku yang baik? Nah, di situ poin menstabilkan identitasnya. Ibu juga pernah begitu, bahkan lebih kasar daripada kamu. Ibu merasa itu perbuatan saya sudah baik pada saat itu karena saya juga punya harga diri. Nah, tapi apakah kamu mengerti, apakah kamu pahami bahwa perbuatan yang telah kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati. Nah, jadi itu cuma
pernyataan-pernyataan bermakna yang akan merujuk ke pemecahan masalah. Jadi kita menempatkan diri kita di kondisinya siswa tak dulu, sesuai dengan apa yang saya pelajari, saya bagikan ke Bapak Ibu semua. Jadi mudah-mudahan ya penerapannya memang di sekolah tinggal kita kuatkan saja. Bapak Ibu semua sudah punya posisi-posisi kontrol tak masing-masing, sudah bisa memahami tadi posisi kontrol tak sebagai apa. Makanya tadi posisi kontrol kita sebagai teman. Jadi siswa itu kalau kita jadikan seperti teman, tak tidak ada bedanya di luar dengan di dalam sekolah. Tadi seperti yang saya bilang, mereka akan ketergantungan sama kita, mereka angkatkan kita. Jadi ketika dia misalnya ada masalah dengan guru lainnya, ada bapak ini yang backup saya dari belakang. Jadi ketika misalnya si bapak yang membackup-nya ini tidak bisa membelanya lagi, tidak bisa berada di belakangnya lagi, otomatis siswanya kan bisa kecewa. Oh, selama ini saya percaya ke bapak, saya jadikan bapak sebagai teman saya, tetapi ketika saya berbuat salah, bapak tidak ada untuk saya. Itu makanya dia dibilang identitas gagal. Oh, ternyata menjadi teman dengan siswa tadi itu merupakan suatu identitas yang gagal, bukan malah menjadi identitas sukses tak untuk pembentukan karakter siswa. Jadi betul seperti yang dikatakan tadi dengan Ibu Munawara, kita harus pandai-pandai menentukan posisi kontrol kita sebagai apa. Karena ternyata posisi kontrol sebagai teman juga tadi merupakan suatu identitas gagal, tidak bisa mencerminkan atau meningkatkan kemandirian siswa, percaya dirinya siswa. Oke, jadi saran yang sangat bagus, pernyataan yang sangat bagus dari Ibu Munawara. Terima kasih banyak, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Oh iya, dari Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali atas inisiatif dari Ibu sebagai guru penggerak untuk membagikan apa yang didapatkan dari materi-materi dari guru penggerak. Intinya adalah inilah yang diinginkan daripada komunitas pelajar. Jadi kemarin saya sudah berikan bentuk sekretariat komunitas pelajar estimasinya adalah lab 2 bisa kita manfaatkan di situ. Dan ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan kepemimpinan pembelajaran di kelas, istilah tempat kita berbagi. Apa yang dikatakan tadi, salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ini masalah materi tadi itu, kepemimpinan pembelajaran itu adalah kita diarahkan menuju ke manajer pembelajaran. Itu intinya. Dengan keinginan kita harus ada kesepakatan kelas sebelum kegiatan itu kita laksanakan. Ada memang kesepakatan, dan ketika itu terlanggar, maka harus konsisten. Nah, siapapun yang konsisten, saya teringat kemarin itu ada ibu guru saya, waktu saya kelas 2 SMA jurusan IPA, ada komitmen kita, siapa yang terlambat 15 menit tidak boleh masuk. Komitmen itu, sekali ibu guru yang terlambat tidak masuk, ditutupi pintu. Ada. Apa saya ingin sampaikan ini adalah komitmen kita terhadap apa yang kita buat dalam kesempatan kelas itu. Itu tadi kalau kita lihat luar biasanya, ada yang menyimak palicin di bawah, negara ini apa istilahnya? Kadang-kadang kita ada juga teman-teman kita, ada memang harus memang dikasih seperti tadi itu ada hukumannya, ada konsekuensinya, dan sampai begitu tadi. Ada memang, jadi apa yang dikatakan oleh Ibu Munawara itu luar biasa, karena kalau kita lihat tadi kepemimpinan dalam Islam beda. Anak saya sudah umur 7 tahun di Islam itu kalau tidak salah dicabut. Jadi tadi lemana
kurasi pelece mesti kurasi itu mau pelece memang merdeka belajar. Sehingga ketika kita mau melakukan seperti ini, ada memang sebelum kita awal pembelajaran ada komitmen yang kita buat. Bahasanya misalnya Pak Islam, Lepas Pak Islam boleh membuat komitmen maka kata TB itu 30 harus masuk. Ketika misalnya dia terlambat, tidak boleh berada sebagai dan sebagainya. Ada hukuman seperti ada komitmen. Berarti anak-anak memang sudah ada kesepakatan untuk itu. Dia sepakat, berarti otomatis dia selanjutnya. Ada guru dulu di Cengani namanya Dr. Muhammad Atta. Nabi 15 menit masuk. Kami kalau pasang itu dari sana, LCD-nya jadi naik kami mana kan. Jadi seperti itu barangkali ada komitmen kelas yang kita ini. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu, sengaja tadi saya mengambil inisiatif bahwa suruh bawa nih mati naik. Kita ingat suruh bawa nih mati dan sore Makassar Perlona. Bukan nih suruh nih mati. Ternyata ada inisiatif kita luar biasa. Ini perlu kita teruskan dengan mempergunakan komunitas pelajar. Kalau perlu kita benahi itu sekretariatnya salah. Ada sekretariat lab 2 karena banyak komputer di situ yang tidak berfungsi lagi. Kita benahi, dibuatkan di situ sekretaris kombel yasimadanya. Jadi ketika misalnya ada kegiatan-kegiatan kita berkumpul di sana untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Sekali lagi kami atas nama Pak SMK dan Sofia menyampaikan ucapan terima kasih atas inisiatif Ibu. Siapapun yang mau ini, mungkin sebentar ada calon guru penggerak 3 orang ini bisa kita motivasi sebagai penggerak untuk selalu melakukan latihan-latihan seperti ini. Inilah barangkali yang sempat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bu. Ada inisiatif tadi untuk saya dikatakan dia ikut. Saya kira tadi ada video mau diputar. Kebetulan saya ikut tadi juga ini. Saya pelajari PM tadi mulai dari pelatihan mandiri Ujamir soalnya dia pun berjamaah sedih. Banyak itu sedih kita cuci mana ini kita pasarin dengan itu sih. Jangan kerjaan setiap jangan apa siap materi jangan itu tetap pesan karena kebetulan mega salah naruh apa tadi itu mega salah sehingga menurut tenang siolo. Jadi seperti inilah kita memanfaatkan fasilitas yang ada, apalagi kembali kuki memanfaatkan atau yang besar itu bisa kita pasang di sana Pak sahabat istirahat di sana untuk komunitas belajar. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bisa ada pelajaran seperti ini kalau tidak ada kegiatan. Daripada kita duduk saja atau tidur saja, lebih bagus kalau kita ini ada yang menggerakkan. Termasuk guru senior tadi, ada perbedaan guru senior ini tadi. Bagaimana kita menyatukan antara pemikiran guru senior dengan guru junior. Jadi tadi itu harus kita padukan. Cocok nasi Bu Munar makanan ini itu biasa. Lagi itu perlu itu orang tahu itu biasa piring apa ngerok pak ipek matematika seperti seperdua atau sepertiga itu dari desain. Nah ini tadi itu ada di dalam naro dan sebagainya. Nah inilah kondisi-kondisi seperti ini harus kita lakukan secara pelan-pelan, secara ini tadi kita laksanakan dengan komitmen kelas. Itu baru mengetahui, tapi itu hari pertama itu bagusnya di situ kita buat kesepakatan bos. Jika misalnya ada aturan-aturan yang kita buat, disampaikan. Kalau saya begini dan sebagainya. Ya, itulah barangkali beberapa hal yang saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas apresiasi dan masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi sebisa mungkin nanti kalau ada kesempatan ada masukan-masukan dari Bapak Ibu guru, kita mau bahas ada masalah begini di sekolah, ada hal-hal yang tidak kami pahami, bisa kita bahas di komunitas belajar berikutnya kita jadwalkan.
supaya bisa memenuhi juga sertifikat PMMK, biar komunitas belajar kita aktif juga. Jadi terima kasih banyak atas masukannya. Jadi hari ini saya berdiri di sini hanya untuk memberikan pandangan-pandangan tentang apa yang saya pelajari selama melakukan kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Jadi saya yakin tidak mudah untuk menerapkan disiplin positif kalau sesuai dengan topik-topik atau materi-materi yang sudah diberikan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita mau melakukan perubahan pada pola didik kita dari menghukum menjadi memberikan konsekuensi melalui keyakinan-keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Jadi inti dari sosialisasi hari ini penerapan budaya positif dan kebiasaan-kebiasaan sikap-sikap positif pada peserta didik kita. Karena kita ketahui kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu pengajaran itu menghamba kepada murid. Jadi memerdekakan hamba itu bukan berarti kita mau seperti kita dengan Tuhan yang selalu minta-minta ke murid, tidak. Jadi memerdekakan sama seperti tadi. Kita tahu anak-anak siswa-siswa capek dari pramuka, dari PNR, perkemahan. Kita merdekakan mereka, silahkan pulang cepat untuk istirahat, untuk kembali ke posisi posisi spirit belajarnya lagi untuk besok. Jadi begitu, kita sebisa mungkin memberikan kebutuhan dasar peserta didik tak sesuai dengan potensi, bakat, minat yang mereka miliki. Jadi bukan kita yang harus mendikte siswa tak, jadi kita yang harus tahu apa kebutuhannya siswa-siswa tak. Kalau mereka senang untuk belajar di luar, seperti ini keseliwang di luar kelas untuk belajar apa mengamati, membuat puisi tentang keindahan alam dan lain-lain sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan apa karakternya mereka, apa karakternya peserta didik kita. Oke, tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup diseminasi atau sosialisasi kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf telah mengambil waktunya, waktu istirahatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.